alaihi wasallam mengatakan afdalu ayyamid dunya, sebaik-baik hari-hari dunia, ayyamul ashri adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nengkanene ita jangkan ta'ara pen 10 hari terbaik secara mutlak. Maka ini nikmat yang sangat besar para jamaah sekalian. Kita berada di hari-hari terbaik ini, nikmat yang besar. Wajib kepada syukur timpa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita bersyukur? Mari kita berusaha mengisi hari-hari terbaik ini dengan ketaatan-ketaatan, dengan kebaikan-kebaikan, dengan ibadah-ibadah. Para jamaah sekalian yang tiang hormati, pada kesempatan malam hari ini kita akan mencoba mengambil beberapa faidah dari salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salah satu di antara dua doa kafaratul majlis. Biasana ijari doa kafaratul majlis tanono, subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ia biasana membaca anta jari doa kafaratul majlis. Tetapi ada doa kafaratul majlis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Dikatakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Umar, dia mengatakan qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisin hatta yad'uwa bihaula'id da'awat. Jarang Nabi sallallahu alaihi wasallam, jarang beliau berdiri meninggalkan sebuah majlis sampai beliau membaca doa ini. Ya. Jarang Nabi sallallahu alaihi wasallam ngenang ya majlis nuh sampai beliau membaca doa ini. Berarti ada doa kafaratul majlis yang lain selain daripada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada doa antai lain, ya meskipun panjangan ya kedik ya. Nabi SAW sekali lagi jarang beliau meninggalkan sebuah majlis sampai beliau membaca doa ini. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Nene ya doa kafaratul majlis ilayan noh ya. Dan Nabi SAW sering membaca ini karena Abdullah bin Umar mengatakan jarang Nabi SAW meninggalkan sebuah majlis sampai beliau membaca doa ini. Jarang daenangnya doa ini. Baik, kita ingin mengambil faidah dari makna doa ini karena luar biasa gati jemaah sekalian. Nabi SAW mengucapkan di dalam doa tersebut, Allahumma qsim lana min khasyatika, ya Allah iqsim lana, bagikan untuk kami
min khasyatika, rasa takut kepadamu. Pebagian kami ya Allah, rasa takut timpa EP. Ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, yang dengan rasa takut itu engkau menghalangi antara kami dan berbuat maksiat kepadamu. Ini kalimat yang pertama. Ya Allah, pebagian timpa kami rasa takut, pebenang kami rasa takut timpa EP, sehingga kami bisa terhalang dari berbuat dosa dan maksiat. Berarti jamaah sekalian, di antara sebab untuk menjaga diri dari dosa dan maksiat adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia benteng terkuat, benteng terhebat untuk menghalangi kita dari berbuat maksiat kepada Allah, yaitu rasa takut. Lamun nara rasa takut tatimpa Allah, dekakna beli kesempatan tang gawe dosa nu, insyaallah ya tagin gawe ya. Masih nginget pe hadis tentang 7 orang yang nanti di padang mahsyar akan diberikan naungan bebau ketika tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 orang. Di antaranya jamaah sekalian, apa kata Nabi SAW? Wa rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal. Seorang laki-laki yang diajak berzina dengan mama tejak dasi sopok dengan nina untuk berzina. Idan tejak yakna idai betejak. Subhanallah. Seorang laki-laki yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita. Bagaimana wanita yang mengajaknya itu? Zatu mansibin, wanita yang punya jabatan. Wa jamalin, wanita yang cantik inges. Subhanallah. Kesempatan untuk berbuat zina besar. Pertama, dia diajak, bukan dia yang mengajak. Yang kedua, wanita yang mengajaknya ini pejabat, wanita yang punya jabatan. Yang ketiga, wanita yang mengajaknya ini cantik inges. Tetapi ternyata tetap tidak mau dia melakukan zina. Kenapa? Faqala, laki-laki itu mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Benteng paling kuat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dekakna beli kesempatan tanggawi dosa dan maksiat. Kalau seandainya ada rasa takut kepada Allah di dalam hati, insyaallah kita akan selamat dari dosa dan maksiat itu. Nah, ini yang kita minta pertama kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa kafaratul majlis ini. Allahumma qsim lana min khasyatika, ya Allah, berikanlah kepada kami, bagikanlah kepada kami rasa takut kepadamu. Ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, yang dengan rasa takut itu engkau menghalangi kami untuk berbuat maksiat kepadamu. Kumbe cara anta jemaah sekalian antik narak rasa takut pen dalam hati anta. Cara paling besar untuk memunculkan rasa takut kepada Allah di dalam hati kita adalah berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita berilmu tentang Allah, semakin besar rasa takut kita insyaallah. Dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf. Man kana billahi a'raf, siapa yang semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, kana minhu akhwaf, maka dia akan semakin takut kepadanya. Dalilnya adalah
innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya al-ulama, orang-orang yang berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Taib. Lamun tamele munculang ya rasa takut pen dalam atin ta timpa Allah, di samping kita minta kepada Allah, kita berusaha belajar tentang Allah. Berusaha ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal tauhid rububiyahnya, mengenal tauhid uluhiyahnya, dan mengenal tauhid asma wa sifatnya. Taib, ini yang pertama jemaah sekalian, rasa takut timpa Allah penghalang dari dosa dan maksiat. Kalimat yang kedua dalam doa kafaratul majlis ini, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Ya Allah, berikanlah kepada kami min ta'atika, kemampuan untuk melakukan ketaatan kepadamu. Bantu kami ya Allah untuk melakukan ketaatan kepadamu. Ma tuballighuna bihi, yang dengan ketaatan tersebut engkau menghantarkan kami, menyampaikan kami jannatak, kepada syurgamu. Kalimat yang kedua ini tangendeng timpa Allah, antik dapia ita taat timpa ida, yang dengan ketaatan tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan kita kepada syurganya, akan menghantarkan kita kepada syurganya. Di sini ada dua faidah jemaah sekalian, setidaknya ada dua faidah. Faidah yang pertama, bahwasanya kita tidak bisa melakukan ketaatan kepada Allah kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ya tampuk tangendek, wa min ta'atika ya Allah, berikan kami kemampuan untuk berbuat taat kepadamu. Batangendang maaf, nengkawah deket Idul Adha korban. Baik. Apa ke jari tolak ukurnya dengan ibu korban? Apa yang membuat orang berkorban? Uang ataukah iman? Apa ke kuat iman ta semakin mudah terdorong melakukan ketaatan. Jangankan sekedar korban bembe, pira kajin bembe enggak? Abu Nabila 2,5. Iya. Patungan sapi 2,5 insyaallah. Jangankan sekedar itu, mengorbankan yang lebih mahal daripada itu, lamun nara dorongan iman dan bantuan dari Allah, mudah jadinya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, dia menceritakan tentang bapak tirinya. Bapak tirinya namanya Abu Talhah. Ya, amak tiri da Anas bin Malik Abu Talhah. Apa kata Anas bin Malik? Tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala pen dalam Al-Qur'an surah Ali Imran, lan tanalul birra, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sempurna kata Allah, hatta tunfiku mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan, sampai kalian mensedekahkan mimma tuhibbun, dari harta yang kalian cintai. Ya tagin mau kebaikan ni sempurna sampai tasugulang harta i paling cintai enta untuk bersedekah. Ketika turun ayat ini, Abu Talhah langsung datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalian tidak akan dapat kebaikan sempurna sampai kalian mensedekahkan harta yang paling kalian cintai. Sesungguhnya harta yang paling aku cintai, kata Abu Talhah, harta i paling demenangku adalah kebun kurmaku Bayruha. Nama kebun kurma beliau Bayruha.
kebun kurma saya yang ada di depan Masjid Nabawi itu. Nono harta anda, duit banda anda, paling demenang dah. Kebun kurma anda iarak penjulun Masjid Nabawi. Kenapa itu yang paling dia cintai? Karena di dalam kebun kurma itu ada mata air, perembukan, mualan di dalam kebun kurma itu. Ada mata air dan airnya itu sangat segar. Sehingga Nabi alaihi salatu wasalam sering masuk untuk minum di sana. Ia mia ida demen timpak kebun nono karena Nabi sering masuk. Itu yang membuat dia senang sama kebun itu. Nabi alaihi salatu wasalam sering masuk. Dia katakan, harta yang paling saya cintai kebun kurma saya yang ada di depan Masjid Nabawi, Bairuha. Dan saya jadikan pelungguh wahai Rasul sebagai saksi bahwa kebun tersebut saya jadikan sedekah untuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Harta yang paling dia cintai. Bala mun tabandingan pira ke jina kebun kanca bembek saya. Taib, kalau kita ingin bandingkan, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam mendengar dia bah. Ya, bah ini bahasa Persia. Lamun bahasa antanu ya bahasa syar'i nanu, masya Allah, kalimat untuk kagum. Ya. Lamun bahasan dengan bajang nu, wow gitu. Bah kata beliau. Dzalika malun rabih. Ya, masya Allah, itu adalah harta yang sangat beruntung. Luar biasa harta ini. Tetapi menurut saya wahai Abu Talhah, anta ja'alaha fil aqrabin, lebih bagus engkau bagikan kebunmu itu kepada kerabat-kerabatmu, keluargamu. Sedekahkan kepada keluargamu. Pe sedekahang timpak paman, pe bibi, pe semeton jari, pe, itu lebih bagus. Taib. Jadi dorongan iman. Ada yang lebih menakjubkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada seorang sahabat namanya Abu Dahdah. Ya. Berbeda dengan sahabat yang lain namanya Abu Darda. Ada sahabat Abu Darda, yang ini Abu Dahdah. Jamaah sekalian, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ada seorang anak yatim, dia punya kebun. Misalkan nih kebun deh, anak yatim. Kebunnya itu berdampingan dengan kebun orang. Berdampingan kebunnya anak yatim ini dengan kebun orang. Anak yatim ini dia ingin memagar kebunnya. Ya. Cuman kebun orang yang di sampingnya ini, pohon kurma orang ini masuk ke kebun anak yatim ini. Ada satu pohon kurmanya masuk di sana. Paham belum gue? Iya. Gin dagin mager ya. Lagu arak sai lolon kurma dengan pin samping dan ini tama timpak tanah anak yatim ini. Masuk satu. Taib. Kalau dia pagar berarti kurma orang masuk ke kebunnya. Kalau seandainya dia putar pagarnya begini, berarti sebagian tanahnya diambil oleh orang itu. Kumbe cara tenang kayak ini. Akhirnya anak yatim itu datang ke orang ini. Dia mengatakan, tolong ikhlaskan pohon kurmamu. Pebenang tiang lulun kurma pi sai itama timpak kebun tiang ini, tolong berikan kepada saya. Apa kata orang tersebut? La, tidak. Saya tidak mau. Akhirnya anak yatim ini datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngelapor. Maka Nabi alaihi salatu wasallam datang bersama beberapa sahabat beliau, termasuk Abu Dahdah. Datang Nabi alaihi salatu wasallam timpa epin kebun ini. Datang dia. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam?
berikan dia pohon kurmamu, saya jaminkan untukmu ganti sebuah pohon kurma fil jannah di dalam surga. Subhanallah. Pebenang idalulun kurma pi taman ini, aku jaminkan untukmu gantinya pohon kurma di dalam surga. Mikir dia orang ini, mikir. Kemudian dia mengatakan, la, tidak wahai Rasul. La ilaha illallah. Padahal jamaah sekalian, kalau dia dapat pohon kurma di dalam surga, berarti dia masuk surga. Cuman ya sampai itu pikir dah. Kena anda sekedar noker lulun kurma kanca kurma. Padahal kalau dia mendapatkan pohon kurma di surga, berarti dia masuk surga. Cuman tidak sampai di sana pikirannya. Akhirnya dia mengatakan, la, tidak. Subhanallah. Abu Dahdah yang mendengar itu, langsung Abu Dahdah ini gerak cepat. Tidak ingin dia membuang kesempatan mendapatkan pohon kurma di surga. Langsung dia tarik tangan orang ini yang punya kebun ini, langsung dia tarik. Apa kata Abu Dahdah? Mau tidak engkau tukar pohon kurmamu itu dengan kebun kurma saya? Saya punya kebun kurma, di dalamnya itu ada 600 pohon kurma. Bebayangan. Petoker sai lolon kurma pen ini kanca kebun tiang, kebun kurma yang di dalamnya ada situ mi'ah, ada 600 pohon kurma. Mau kau tukar? Apa kata orang tersebut? Ini aja cocok nih. Deal sudah, deal. Sepakat cocok ini. Subhanallah. Akhirnya sepakat. Bayangkan, dia menukar satu pohon kurma dengan kebun yang luas yang isinya 600 pohon kurma. Dia tukar. Setelah sepakat, apa kata Abu Dahdah? Berarti pohon kurma itu milik tiang sekarang. Orang itu mengatakan, iya, milikmu. Langsung Abu Dahdah datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya sudah menukar pohon kurma itu dengan kebun saya. Berikan pohon kurma itu ke anak yatim ini. Subhanallah. Berikan pohon kurma ini ke anak yatim ini. Yang penting saya dapat pohon kurma di mana? Surga. Kata Nabi SAW, kam min izkin radahin li abid dahdahi fil jannah. Sungguh alangkah banyaknya tangkai-tangkai kurma menunggu Abu Dahdah di dalam surga. Apa bahasa anta tangkai? Tundun. Sungguh alangkah banyaknya tundun-tundun kurma menunggu Abu Dahdah di dalam surga. Langsung Abu Dahdah dia pergi ke kebun yang sudah dia tukar itu. Langsung dia lari Abu Dahdah. Dia temukan istrinya sedang main-main di kebun itu bersama anak-anaknya. Ya. Apa kata Abu Dahdah? Ya Ummu Dahdah ukhruji. Wahai istriku Ummu Dahdah, sugul lepelekan kebun ni, sugul lepe. Saya sudah menjual kebun itu. Jerak na jari kebun tawah nini, ya pe kanggo main tining, ya pe kanggo roja tining. Itu bukan lagi kebun kita, keluar, bawa anak kita. Ummu Dahdah mengatakan, "Bambe kekep yang bayar nah." Kata dia, "Saya menjualnya dengan sebuah pohon kurma di surga berdasarkan ucapan Nabi SAW." Kira-kira ngomong ke Ummu Dahdah. Ya, Ummu Dahdah mendengar itu dia mengatakan, "Rabihal bai', sungguh beruntung jual belimu wahai suamiku, sungguh beruntung jual belimu." Laki-laki saleh dibantu oleh istri yang salehah. Ya. Jadi jangankan sekedar, mohon maaf ya, sekedar seekor kambing atau yang semisalnya, mereka sanggup mengorbankan yang lebih mahal. Kenapa? Dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, dorongan iman. Nah, wa min ta'atika, tangendang timpa Allah supaya Allah membantu kita melakukan ketaatan yang dengan ketaatan tersebut ma tuballighuna bihi jannatak, engkau sampaikan kami ya Allah menuju surgamu. Dan ini menjadi dalil yang kedua atau faidah yang kedua,
bahwa ketaatan merupakan sebab untuk masuk surga. Ya, betul, kunci utama masuk surga itu kasih sayang Allah, rahmat Allah. Cuman cara memancing rahmat dan kasih sayang Allah itu adalah dengan melakukan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa athi'ullaha war rasula la'allakum turhamun." Taatlah kepada Allah dan kepada Rasul, la'allakum turhamun, supaya kalian dapat rahmat kasih sayang Allah. Kunci utama masuk surga kasih sayang Allah. Lagu cara anta mancing dia kasih sayang ini adalah melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalimat yang ketiga para jamaah sekalian dari doa ini, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Wa minal yaqin, ya Allah, berikanlah kepada kami keyakinan. Tangendeng keyakinan timpa Allah, yakin. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan yakin ini adalah a'la darajatil iman, merupakan derajat atau tingkatan iman yang paling tinggi disebut dengan yakin. Ya. Tingkatan iman paling tinggi nono arna yakin. Ya cuman mara iwah pelungguh pahamin yakin nono terbagi tiga. Ara arna ilmul yakin, ara arna ainul yakin, paling tinggi ara arna hakul yakin. Baik. Yakin nono sendiri adalah tingkatan iman paling tinggi, tetapi yakin itu terbagi tiga, kata para ulama, di antaranya Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Yang pertama disebut ilmul yakin. Apa itu ilmul yakin? Kita yakin berdasarkan ilmu yang kita miliki, meskipun kita belum pernah melihatnya. Ya tawah kita surga, ya tawah kita neraka, lagu yakin kita. Yakin kita surga neraka. Kenapa? Karena kita punya ilmunya. Ayat Al-Quran menjelaskan tentang surga neraka, hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan tentang surga neraka. Ya. Ini disebut dengan ilmu yakin. Kita yakin gara-gara ilmu yang kita miliki. Lebih tinggi daripada ilmu yakin adalah ainul yakin. Ainul yakin nono, kita semakin yakin karena kita melihatnya. Balawun jamaah sekalian, tatkala manusia pada hari kiamat melihat surga, semakin mereka yakin, dan tatkala melihat neraka, semakin mereka yakin. Kenapa? Ainul yakin. Yakin karena sudah dilihat. Paling tinggi disebut dengan hakul yakin. Apa itu hakul yakin? Kalau kita sudah merasakannya. Piran tahakul yakin timpa surga no, lamun tatama surga. Setelah tatama hakul yakin itu. Lagu tatkala tang kita iya sebelum tatama masih ainul yakin. Lamun pendunia ini aparna? Ilmu yakin. Ya. Mudah-mudahan ya taulah hakul yakin timpa neraka aja. Karena lamun ta sampai hakul yakin timpa neraka artinya ita tama neraka wal iyadu billah. Mudah-mudahan kita tidak perlu hakul yakin terhadap neraka ini. Karena hakul yakin terhadap neraka yaitu ketika masuk ke dalam neraka wal iyadu billah. Baik. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala al-yaqin, keyakinan yang merupakan tingkatan iman paling tinggi, yang dengan keyakinan ini tuhawwinu bihi, engkau ringankan ya Allah, engkau ringankan alaina atas kami masaibad dunia, musibah-musibah dunia. Lamun na kuat yakin ta iman ta, maka ringan jarina musibah dunia no. Ringan jarina. Dekat na beli ruana musibah dunia no, lagu lamun na kuat yakin ta, insyaallah ringan jarina. Ya. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau. Seperti yang tiang sampaikan tadi, Abu Talhah itu bapak tirinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Abu Talhah nikahkan
seorang perempuan namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim nenek bebalu, Abu Talhah nenek bebalu endah. Ummu Sulaim bebalu sudah punya anak namanya Anas bin Malik. Kemudian Abu Talhah ini juga bebalu punya anak. Nikah ini. Pensopok ketika jemaah sekalian disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, anaknya Abu Talhah ini sedang sakit. Sakit anak dia, sakit parah. Kemudian Abu Talhah berkata kepada istrinya Ummu Sulaim. Dia katakan, tolong jaga anak saya yang sedang sakit ini, saya ingin keluar sebentar, ada urusan. Maka lalu Abu Talhah, ketika Abu Talhah sedang keluar, qaddarallahu wa ma syaa fa'al, anaknya ini meninggal dunia. Baik. Apa kata Ummu Sulaim, istrinya Abu Talhah? Dia berkata kepada keluarganya yang lain, jangan ada di antara kalian yang memberitahukan suamiku bahwa anaknya meninggal dunia. Jangan. Nanti aku yang akan memberitahukannya. Lamun daule Abu Talhah bareh, ya jamak pi pada bada ida, anak dan meninggal dunia. Bareh aku ada ida. Baik. Maka datanglah Abu Talhah, oleh Abu Talhah. Pertanyaan pertama Abu Talhah adalah, bagaimana keadaan anak saya? Ya. Bagaimana keadaan anak saya? Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha mengatakan, kata dia, anakmu wahai suamiku, anakmu tidak pernah tenang seperti tenangnya sekarang. Jarang dengan mati. Ya. Aran dengan mati no tidak ya ada gen rusik, ya ada gen kurang-kurang. Anak peno luar biasa tenang dah dekah. Subhanallah. Luar biasa tenang dah anak pe. Akhirnya Abu Talhah ini tenang dia. Oh, alhamdulillah. Dia tidak tahu anaknya meninggal dunia. Lihat, musibah besar padahal ini. Musibah besar. Tapi lihat jawaban istrinya. Anakmu itu tidak pernah setenang ini karena dia sudah meninggal dunia. Setelah itu Ummu Sulaim ini memberikan suaminya makan, kemudian dia ajak suaminya mohon maaf untuk berhubungan. Setelah selesai berhubungan, apa kata Ummu Sulaim kepada suaminya? Dia mengatakan, "Ya Abu Talhah, wahai suamiku Abu Talhah, ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin fatalabu 'ariyatahum alahum an yamna'ahum?" Wahai suamiku, bagaimana menurutmu kalau ada orang memberikan kita titipan, arak dengan menang kita titipan, nitip barang timpa kita, kemudian setelah itu orang tersebut ingin mengambil barang titipannya, berhak tidak kita melarangnya? Ya. Berhak tidak kita melarangnya? Dia nitip uang 2 juta kepada kita, kemudian setelah itu dia katakan, mana uang saya 2 juta yang saya titipkan? Berhak kita nahannya? Benar hak. Ya. Bagaimana menurutmu? Berhak tidak kita menahannya? Kata Abu Talhah, tentu tidak berhak. Itu barang orang. Dia meminta kembali barangnya. Maka Ummu Sulaim mengatakan, fahtasibi ibnaka, kalau begitu harapkanlah, mintalah pahala kepada Allah karena anakmu telah meninggal dunia. Anakmu kan titipan. Banangka Allah mayat titipan, no? Ya. Berhak kita nahannya? Tidak ada hak. Subhanallah. Musibah besar, anak meninggal dunia itu musibah besar. Ya. Sampai ada ulama mengatakan, jemaah sekalian, kesedihan seorang ibu atau seorang bapak tatkala anaknya meninggal dunia itu lebih besar daripada kesedihan seorang anak melihat bapak atau ibunya meninggal dunia. Paling berat tajari tuloka adalah tatkala kita anak meninggal dunia, juluyan itu paling berat.
Ya, paling berat. Musibah yang sangat besar. Sampai pelunggu sering mendengarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada seorang wanita anaknya meninggal dunia. Seorang wanita anaknya meninggal dunia, kemudian dia nangis di kubur anaknya. Datang Nabi SAW menasehatinya, ittaqillaha wasbiri, pe bertakwa timpa Allah, pe sabar. Apa kata wanita ini? Si angkun belekna musibah kematian anak. Dia mengatakan, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Pergi engkau tidak pernah mendapatkan musibah sepertiku. Sampai ada kenal timpa Nabi SAW, si angkun belekna musibah no. Jadi orang tua kehilangan anak itu musibah besar. Tetapi ketika mereka beriman, jemaah sekalian, ringan jarinya. Allah may titipan, enggak, hanya sekedar ucapan seperti itu, selesai masalah. Nah, ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta diberikan keyakinan ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya, yang dengan keyakinan tersebut Allah ringankan untuk kita musibah-musibah dunia. Ara selesai jamaah, mudah-mudahan ini tanda keyakinan yang kuat. Layak jamaah sekalian, tatkalana mahal ajin terong Aceh no. Layak ya, tatkalana mahal ajin terong Aceh no. Bajamaah tan ini nalet tidak. Kebetulan bangket dan berhektar-hektar. Nalet terong Aceh. Taib. Lagu qaddarallah, sebelum panen mati terong Aceh. Mati terong Aceh. Ya. Senyum doang ida. Ketika kita tanyakan kepada dia, lah, masih tahu pe kemos teka. Masih tahu pe senyum apa teka? Dunia ini teka. La ilallah. Dunia ini. Mudah-mudahan ini tanda keyakinan yang kuat. Lagu arak sai endah jamaah sekalian, ya na mati terong Aceh no, lagu kedebus sajina. Langsung nganti ladik timpak bangket terus rambas dah lah puna. Bui lantong pemanju no bui. Ya na mati lagu ajina ke bawah. Bui rambas. Taib. Jadi subhanallah, kita butuh keyakinan ini. Kita butuh keyakinan. Ada yang mengatakan dunia nenek muda, dunia jemaah tak ganti malik deka. Lagu lamunnya narak keyakinan tak atau na lemah aja bui. Taib. Pundok non tendang tak dekat Ustaz Abdullah Husni. Taib. Kita lanjutkan. Jadi kita minta rasa takut untuk menghalangi dari maksiat, minta bantuan untuk melakukan ketaatan supaya kita sampai ke dalam surga, dan yang ketiga minta keyakinan supaya ringan kita menghadapi ujian dunia. Berikutnya, masih ada waktu tinggal sedikit. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Allahumma ya Allah, matti'na, izinkan kami terus menikmati. Izinkan kami terus menikmati bi asma'ina, pendengaran-pendengaran kami, wa absarina, pandangan-pandangan mata kami, wa quwwatina, dan kekuatan kami, ma ahyaitana, selama kami hidup ya Allah. Peizinang kami ya Allah, antikna tetap bagus pendengaran kami, antikna tetap bagus penggita kami, antikna tetap arak kekuatan kami, ma ahyaitana, selama kami masih hidup. Waj'alhul waritha minna, dan jadikan dia terus sampai kami meninggal dunia. Kata Syekh Ibn Utsaimin, dalam kalimat ini kita minta kepada Allah antik dah jaga si Allah Subhanahu wa taala awaktan ini. Kan mohon maaf, lamun na berumbu umur ta kadang berkurang pendengaran ta. Lamun na berumbu umur ta kadang berkurang penggita ta. Lamun na berumbu umur tak berkurang kekuatan ta. Ya. Nono biasa nono. Tetapi dalam doa ini kita minta, ya Allah antikna tetap bayi ini kita tetap masalahnya. Apakah bisa dia tetap? Taib. Ternyata dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma
Diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani riwayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami menciptakan manusia ini dalam bentuk terbaik. Ita manusia ini paling bagus ciptaan tah. Ya. Thumma radadnahu asfala safilin. Tetapi nanti kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan turunkan manusia ini ke titik paling rendah. Apa maksudnya titik paling rendah? Di antara tafsiran ulama adalah kami jadikan manusia ini pikun, opa. Kami jadikan manusia ini akhirnya pendengarannya melemah dan seterusnya, penglihatannya melemah. Ya. Abdullah bin Abbas mengatakan, man qara'al Qur'ana, siapa yang rajin baca Al-Qur'an, apalagi sampai menghafal. Rajin baca Quran apalagi sampai menghafal. Lam yuradda ila ardhalil umur, dia tidak masuk ke dalam ayat ini, dia tidak akan dikembalikan ke titik terendah itu. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibnul Amin Asy-Shinqiti rahimahullah dalam tafsir beliau Adwa'ul Bayan. Beliau mengatakan sudah menjadi rahasia umum. Sudah menjadi rahasia umum bahwa siapa yang menghafal Al-Qur'an al-mudawima ala qiraatih, ngapal Al-Qur'an kemudian terus memurojaah. Wahapal kemudian terus memurojaah, lam yusab bil kharab, maka dia tidak akan ditimpa oleh pikun. Ini sudah rahasia umum kata beliau Al-Imam Muhammad Ibnul Amin Asy-Shinqiti rahimahullah. Begitu pula disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Nah, artinya di antara cara jaga pendengaran ta, cara jaga penglihatan ta adalah berusaha untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sering-sering baca Quran. Pernah tiang sampaikan kepada pelungguh dulu, tiang tambahkan sedikit. Ada seorang ulama namanya Al-Imam Abu Thayyib At-Tabari. Al-Imam Abu Thayyib At-Tabari ini ulama bermadhab Syafi'i. Allah memberikannya umur sekitar 102 tahun. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, tatkala Imam Abu Thayyib At-Tabari nenek umur 80 tahun. Lamun ta umur balu 10 tahun, wah lemah awak teh. Tetapi beliau ketika umur 80 tahun, beliau pernah naik kapal laut yang besar bersama murid-muridnya yang muda-muda. Naik kapal laut. Tatkala kapal laut itu sampai di pelabuhan, Imam Abu Thayyib At-Tabari langsung ida turun lekan kapal laut yang besar ini dengan cara loncat. Padahal pira umur deh? Balu 10 tahun. Lagu loncat tidak? Ya. Ini bukan sakti ya, bukan sakti. Tapi loncat dia. Melihat guru mereka loncat, murid-muridnya yang muda-muda, yang bajang-bajang ini kaget. Muridnya turun dari kapal laut lewat tangga. Padahal bajang-bajang lewat tangga. Turun. Kemudian langsung mendekati gurunya sambil mengatakan, wahai guru, kenapa engkau nekat sekali? Kenapa engkau berani sekali loncat? Umur pelungguh 80 tahun, kita saja yang bajang-bajang tidak berani. Perhatikan jawaban beliau. Hadhil a'dha hafidnaha lillahi fis sighari. Tubuh ini dulu ketika kami kecil, ketika kami muda, kami jaga tubuh ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kami gunakan tubuh ini melakukan ketaatan. Fahafidhahallahu lana fil kibari. Oleh karena itu ketika kami tua, giliran Allah yang menjaganya untuk kami. Layak jaga kami, awak kami untuk Allah ketika kami muda, maka sekarang ketika tua Allah yang menjaganya untuk kami. Ihfazillah yahfazka. Ya. Jadi ini dia. Kita minta kepada Allah antina tetap pendengaran ta, penglihatan ta, dan juga kekuatan kita. Masih panjang doa ini. Sekali lagi ini salah satu doa kafaratul majlis. Bau pekadung genti subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bau pekadung genti ya. Ya, doa ini. Wallahu taala ala wa alam. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Ngendang maaf atas segala kekurangan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, yang persilahkan selesai adzan kalau ada.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Di sini ada satu pertanyaan jamaah sekalian dari jamaah yang mengikuti kita, cuman di luar pembahasan. Beliau mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf izin bertanya di luar pembahasan. Saya termasuk salah satu panitia korban dan kebetulan salah satu sapi yang kami beli sedang hamil. Sapi yang kami beli sedang hamil. Apakah nanti ketika kami menyembelih korban tersebut, bagaimana sikap kami terhadap anak hewan kurban itu? Ya. Yang pertama jemaah sekalian, apabila anak dari kurban tersebut, anak sapi itu tatkala disembelih kemudian dibedah, ternyata anaknya ditemukan hidup, maka harus disembelih lagi. Harus disembelih lagi. Ya. Tetapi kalau seandainya anaknya ditemukan mati, tatkala bedah anaknya ditemukan mati, maka Nabi SAW mengatakan zakatul janin zakatu ummih. Ya, sembelihan untuk anak hewan itu mengikuti sembelihan ibunya. Ini kalau anaknya mati, kata para ulama. Sembelihan untuk anak hewan itu mengikuti sembelihan ibunya kalau anak hewan itu ditemukan mati tatkala bedah. Lagu lamun pedayat ternyata masih hidup, maka harus diapakan? Disembelih dengan sembelihan tersendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak dari hewan kurban mengikuti status ibunya. Mengikuti status ibunya, maksudnya dia dihukumi sebagai kurban juga, sehingga tidak boleh anak kurban indayat tanono tidak boleh dijual, tidak boleh. Kenapa? Karena dia mengikuti ibunya sebagai kurban. Ya, bukan dia sebagai hewan kurban, bukan, karena belum cukup umur. Ngikutin ibunya sebagai kurban, bagian dari ibunya yang kurban itu. Ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Sudah tidak ada lagi ya? Ya. Sila. Ya. Ya. Taib. Apakah harta tidak mendorong kita untuk berkorban? Harta akan mendorong kita berkorban namun seandainya di balik harta itu ada iman yang kuat. Tetap iman no jadi patokan utama, tetap iman ini dorongan utama. Ya, tetap iman ini. Lamun nabli iman ya, insyaallah kita bukan berarti menuduh siapapun yang tidak berkorban kemudian tidak beriman, tidak seperti itu. Cuman semakin nabli iman ta semakin geger untuk melakukan ketaatan, termasuk korban ini. Iya. Sekali lagi jangan pelunggu salah paham. Lah Ustaz menuduh kita beriman, jangan. Bukan seperti itu. Bisa jadi ada sebab lain karena bagaimanapun kurban ini bagi orang yang mampu. Baik yang mengatakan kurban wajib dan itu sebagian ulama, ataupun yang mengatakan kurban itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan dan itu pendapat kebanyakan ulama. Dua-duanya mengatakan bagi yang mampu, ya, bagi yang mampu, ya, sehingga bagi yang tidak mampu ya tidak dipaksa. Lagu lamun kuat iman ta insyaallah meskipun agak kurang ekonomi ta tahu ita mara bahasan dengan ngakalin nih ya, mara misal nabung 10.000 alhamdulillah para jemaah sekalian. Tiang cerita sedikit mara pen langan tiang, alhamdulillah jamaah itu menerapkan sistem nabung ya. Jadi bilang jelo nabung 10.000, nabung 10.000 layak sebelum diterapkan ini paling luwe sampai korban nu telu paling luwe. Lagu setelah terapang sistem nabung ini alhamdulillah sekarang 12 sapi alhamdulillah sekarang.
Jadi ya na terasa, lamun kali-kali tanyu gulang 2,5 juta terasa ya. Lagu lamun bilang jelo 10.000 serah ta timpak panitia 10.000 bilang jelo, jemak pas Idul Adha 10.000 i bilang jelo jari sampi ya. Ya, tidak terasa. Jadi dulu ada 3 sampi, paling luwih 2 sampi, tapi alhamdulillah sekarang bisa 11, bisa 12. Nah. Jadi ini tahaddus bin nikmah. Artinya dekatna agak kurangan ekonomi entah lamun nara dorongan ini insyaallah ada saja jalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang punya semangat di jalan kami, kami akan tunjukkan dia jalan-jalan kami. Allah taala a'la wa a'lam. Baik, ini dia jemaah sekalian, apa yang bisa tiang sampaikan, tiang endang maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minha واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.